izin memperkenalkan diri mahasiswa Kemarin University nomor mahasiswa 230345 program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Poli kelas MTJ 3A nomor absen 15. Di sini saya akan menampilkan mengenai hal pelaksanaan permodelan microsimulasi transportasi dengan menggunakan PTP Visim. Nah, pada layar ini merupakan tampilan awal dari aplikasi PTP Visim. Namun, sebelum kita masuk ke permodelan, di sini yang pertama yaitu kita harus mengecek terlebih dahulu mengenai lisensi. Kita ke bagian Health, lalu License, maka akan tampil seperti ini. Terdapat berbagai macam keterangan. Lalu kita fokus pada network size. Jadi, network size yang saya miliki di mana saya menggunakan PTP Visim yang student version. Di sini network size-nya 1,0 km kali 1,0 km. Jadi network size itu merupakan ukuran atau batasan ketika melakukan permodelan, di mana jalan yang akan kita buat itu sepanjang 1,0 km kali 1,0 km. Lalu selanjutnya ke bagian period. Nah, pada bagian period ini, itu tertera 600 kon. Jadi bagian period ini merupakan durasi atau waktu yang kita dapat ketika kita melakukan running. Jika sudah, silang saja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian permodelan. Pertama klik file, new, lalu kita pilih di sini terkait tampilannya. Setelah itu pastikan kalian sudah memiliki titik koordinat wilayah yang akan kalian modelkan. Bisa ke Maps dulu atau segera siapkan sebelum melakukan permodelan. Lalu kita ke bagian File Location. Di sini saya menggunakan simpang Kebo Iwo yang ada di Denpasar. Nah, setelah sudah di File Location, maka secara otomatis Visim akan mengarahkan kalian kepada lokasi yang akan kalian jadikan sebagai permodelan. Baik, jika sudah, selanjutnya sebelum kita membuat link, maka dari itu kita harus mengubah dulu regulasi yang ada pada PTP Visim. Jadi PTP Visim merupakan aplikasi yang berasal dari Jerman. Maka dari itu segala regulasi yang tertera pada aplikasi ini mengikuti aturan yang ada di negara Jerman. Maka dari itu kita harus mengubahnya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Caranya base data, pilih network setting, lalu fokus pada traffic regulation. Kita pilih left hand traffic dikarenakan pengendara atau pengemudi yang ada di Indonesia mengemudikan kendaraannya itu ada di kiri. Lalu oke. Dan continue. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah pembuatan link. Aktifkan link sampai warnanya bold. Zoom. Klik kanan, add new link. Silakan nama pada link ini sesuaikan masing-masing. Di sini saya membuat nama link 1. Oke.
Dan juga sesuaikan kembali dengan tipe jalan yang ada pada wilayah yang kalian gunakan. Di sini untuk link pertama itu tipenya adalah 4/2. Tarik linknya sampai ke belakang. Ingat, untuk link yang kita buat itu hanya bisa 1,0 km. Jadi jangan terlalu panjang dalam pembuatan link. Oke, membuat saja. Next, selanjutnya add link, add link. Oke, tarik lagi. Dan yang paling penting itu peletakan link pada pendekat simpang ini itu sangat mempengaruhi pembuatan konektor nantinya. Nanti kita jelaskan lagi terkait konektor. Nah, silakan disesuaikan kembali, dirapikan kembali tentang peletakan linknya agar linknya rapi. Dan seperti ini, kita tarik sampai belakang. Ini merupakan tampilan dari link yang kita buat pada lengan yang pertama. Silakan buatkan link di semua kaki simpang dan buatkan sesuai dengan tipe jalannya. Di sini saya akan buat terlebih dahulu untuk semua kaki simpang. Baik, di sini saya sudah membuat link di ketiga pendekat atau ketiga simpang. Nah, untuk kaki simpang yang keempat ini, itu ada belokan. Nah, cara agar link yang kita buat menyesuaikan dengan kondisi jalan atau bentuk geometri jalannya, kalian bisa di sini zoom, baru klik kanan, lalu klik kanan, pilih add point. Nah, add point ini berfungsi untuk menyesuaikan link yang kalian buat mengikuti bentuk geometri. Baik, seperti itu. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Baik, ini merupakan 4 link yang sudah dibuat di masing-masing kaki simpang. Tahap selanjutnya adalah pembuatan jalur menyalip. Nah, apabila tipe jalan kalian 2/2 UD, maka akan dibuatkan jalur menyalip. Caranya, cara untuk membuat jalur menyalip, di sini pada link 2, jadi pada wilayah yang saya gunakan, link 2 dan link 3 merupakan jalan dengan tipe 2/2 UD. Maka dari itu, disesuaikan kembali dengan pembuatan jalur untuk menyalip. Namun sebelum kita masuk jalur untuk menyalip, kita akan membuat invert direction. Maksud arti dari invert direction itu
adalah arah dari masing-masing linknya yang akan berpengaruh pada konektor nantinya. Beri contoh, harus ada arah berlawanan. Bahasa mudahnya kita buat arah yang berlawanan. Dan mungkin ini cuma satu arah ke sebelah barat saja. Caranya itu kita jalan link pertama yang di sebelah kiri, klik kanan, lalu invert direction. Maka link ini akan berlawanan arah untuk dua arah. Begitu pula pada semua kaki simpang lainnya. Saya buatkan dulu. Baik, ini sudah dibuatkan semuanya. Maka kita bisa masuk ke bagian pembuatan jalur untuk menyalip. Caranya, pada link 2, karena ini merupakan jalan 2/2 UD, kanan, lalu edit, kita tambahkan satu link lagi, name of link, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, terkait dengan ukuran-ukuran yang ada pada link ini, kalian sesuaikan kembali dengan inventarisasi yang kalian lakukan di lapangan. Ini misal kita menggunakan 1,5, sedangkan gunakan 1,5 pada jalur yang pertama. Sebelahnya kita Oke, oke, sudah. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada lajur tambahan di tengah-tengah yang digunakan nantinya sebagai tempat untuk menyalip, area untuk menyalip. Pada link satunya, kita buatkan yang sama juga. Klik kanan, edit, tambahkan link, buatkan dengan ukuran yang kecil, klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa tumpuk menjadi satu atau sebelum kalian menumpuk, rapatkan terlebih dahulu, rapikan, lalu klik kanan lagi, edit, klik Has Overtaking Lane. Oke, maka akan keluar warna magenta pada link tersebut, yang dimana ini merupakan jalur untuk menyalip kendaraan. Edit, Has Overtaking Lane. Oke. Lalu ini kita tumpuk jadi satu. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah jadi. Kita buatkan juga di link nomor 4. Kita buatkan terlebih dahulu. Baik, keduanya sudah dibuatkan overtaking lane. Langkah selanjutnya ada pembuatan konektor. Jadi konektor ini merupakan link yang menghubungkan antar masing-masing kaki simpang. Ini kan masih terputus, jadi kita sambungkan terlebih dahulu. Caranya, di sini zoom. Nah, arahkan link yang mempunyai invert direction yang searah ke yang memiliki invert direction yang searah pula. Sambungkan maksudnya. Ini caranya. Kontrol, klik kiri, tarik, nyari. Dah, yang di sini klik OK.
Ini kan disebutkan seperti itu, makanya biar rapi, biar teratur, supaya teratur, tolong itu kontrol, harus berarti kita klik dan kita pada bagian ini akan nyambung ke bagian yang di sebelah situ. Oke, sebutkan lagi, semuanya selesai, harus kembali tadi lembaran, tadi lengkapkan lembaran. Ini seperti ini. Sudah, seperti caranya buatkan di semua kartu pintar. Lanjutkan terlebih dahulu. Baik, di sini sudah dibuatkan di semua kartu pintar konektornya. Langkah selanjutnya, cuma set, tekan, semuanya sudah dibuatkan. Nah, ini kartu pintar yang dibuat. Ingat, dicek setiap ini. Tekan semua, set. Sudah. Selanjutnya, kita akan memperhalus konturnya dengan cara membuat generator. Kita buat dulu. Masukkan ke sebelah ke kanan, generate base. Jadi di sini kita menggunakan tiga kode. Hasilnya, nah, hasilnya seperti ini. Maka selesai sudah menggunakan dari masing-masing link di sini terdekat dan bagaimana penguatan jalur untuk belajar. Baik, yang selanjutnya akan kita buat adalah pembuatan klasifikasi kendaraan pada permodelan mikrosimulasi transportasi pada PT Fiksi. Caranya, kita klik list data, lalu vehicle types, lalu setelah itu kita klik tanda plus di sini. Nah, muncul. Di sini akan muncul pop-up di mana kita akan memasukkan kendaraan apa yang akan kita input ke dalam atau yang akan kita inginkan ada pada simulasi permodelan ini. Nah, ini saya ingin membuat sudah motor. Begitu sudah, pada fungsi yang disebutkan karena oke, maka akan muncul di sini sepeda motor. Namun pada model 2D 3D distribution masih berupa car. Caranya klik panah-panah, add, maka tekan keyword number, nantinya kita ke base data, 2D and 3D model, tanda plus. Nah, di sini akan muncul kode yang sama. Di sini pada bagian bawah kita klik add.
Baik, di sini terjadi kesalahan. Kita buka Base Data, Distribution, 2D Entry Model. Jadi yang ini yang dipilih. Lalu di sini sudah tertera angka, kode angka, baru di sini kita ubah menjadi sepeda motor. Nah, itu kita akan memasukkan model sepeda motor atau visualisasi sepeda motornya. Kita ke bagian menu yang di sebelah kanan. Di sini pada model 2D and 3D masih berupa bus. Caranya di kanan, add, lalu kita geser. Nah, pilih open direction of default model. Kita pilih vehicle, pilih road. Nah, di sini banyak pilihan model-model visualisasi kendaraan-kendaraan yang akan dimasukkan. Contohnya ini ada carrier man, carrier woman. Nah, di sini saya menggunakan skuter elektrik new NQI. Open. Nah, ini tampilannya. Lalu kalian bisa ubah warna sesuai kalian. Lalu saya di sini tidak akan mengubah. Kita klik OK saja. Nah, sudah masuk modelnya. Karena kan pada bagian menu model 2D and 3D masih berupa angka, kita harus ubahnya terlebih dahulu agar menjadi sepeda motor. Caranya yaitu, caranya adalah kita ke base data, 2D and 3D model, di bawahnya sudah tertera nomor. Di sini kita ketik menjadi sepeda motor. Dan supaya kita bisa ke bagian vehicle type, sudah muncul sepeda motor, atau sepeda motor. Nah, lalu kita akan mengubah capacity, di mana ini merupakan kapasitas yang bisa dibawa oleh sepeda motor. Ini masih angkanya 9.999, kita ganti menjadi 2 karena kapasitas sepeda motor 2. Oke, maka model sepeda motor sudah ada pada PT Vision yang kita buat. Oke, selanjutnya kita tidak mungkin akan memasukkan sepeda motor saja, namun di sini saya ingin menambahkan bus gandeng dan bus sedan. Kita masuk ke pembuatan bus gandeng. Tambah bus gandeng. Lalu functional distribution kita ubah menjadi bus, 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 bus. Oke. Sudah muncul, namun pada model 2D and 3D distribution masih berupa car. Caranya sama seperti pembuatan model sepeda motor, lalu kita pergi ke base data, distribution, 2D and 3D model. Nah, di sini sudah muncul angka. Kita ubah di sini menjadi bus gandeng. Lalu pada menu sebelah kanan, model 2D and 3D, ini masih berupa bus yang biasa. Kita akan ubah menjadi bus gandeng, add, geser, open direction of default model, vehicle, road. Nah, di sini kita ada banyak pilihan. Nah, ini kita menggunakan bus C2G3 door front dan bus C2G3 door rear. Kita sambungkan. Oke, kita akan tampilkan bagaimana tampilannya nanti. Nah, ini hanya bagian depannya saja. Bus gandeng pasti ada sambungan di belakangnya. Nah, cara menambahkannya itu klik tanda plus hijau di sebelah kanan kiri atas. Klik. Lalu kita tambahkan yang rear. Open. Nah, maka akan jadi tampilan seperti ini. Nah, seperti pada gambar. Oke. Nah, sudah masuk. Kita
Di sini hanya berupa angka saja sama seperti pembuatan sepeda motor tadi. Kita balik ke base data, 2D and 3D model. Nah, sebelah sini saya menjadi base gandeng. Baik, selanjutnya kita ke bagian vehicle types. Untuk kapasitas bus gandeng, di sini kita ubah menjadi 100. Lalu, tahap selanjutnya, bus dan sepeda motor sudah, bus gandeng sudah. Yang ketiga adalah pembuatan vehicle bus sedang. Caranya, bis data, nah ini bis data 3D and 3D models. Dikarenakan di sini saya menggunakan bus sedang yang sudah ada filenya, jadi kita tidak menggunakan default, tapi kita menambahkan menggunakan file yang sudah kita punya, buatan menggunakan aplikasi SketchUp yang kita buat permodelannya sendiri. Caranya adalah add, lalu kita pilih di sini nama filenya. Bentar. Baik, di sini kita pilih filenya itu bentar. Sambil open project directory, bukan open direction of default, tapi kita pilih open project directory. Lalu kita di sini klik terus view. Ada di download. Lalu kita open. Nah, ini merupakan model dari bus medium yang filenya kita punya sendiri. Lalu kita klik OK. Tadi kita sudah ubah langsung, namun tidak apa-apa. Kita lanjut saja ke bagian ini. Kita ubah menjadi mohon maaf, terjadi kesalahan. Awalnya kita masuk ke vehicle types dulu, lalu ada plus. Kita buat di sini. Terus kita buatkan filenya dulu. Harusnya. Lalu function and distribution card semua. Oke, sudah masuk sedang. Di sini, add. Dan komponen sudah keluar. List data, distribution, 3D models, di sini sudah ada. Lalu kita ubah di sini menjadi bus sedang. Lalu kemudian list data, 3D model, tinggal sedang. Lalu kita masukkan di sini busnya. Ini, klik add. Nah, sudah masuk. Directory, kita ke bagian download. Jadi, oke. 4, add. Sudah masuk. Model. Oke. Oh, di sini kita masukkan di 2D and 3D model. Add. Lalu kita di bagian download. Bisa dimasukkan. Open. Nah, ini merupakan model dari bus sedang yang kita pakai. Oke. Sudah ada. Oke, bagian base data,
Studio 3D model. Nah, di sini sudah muncul nomornya. Lalu kita ubah di sini jadi bersepeda. Nah, itu tiga kendaraan yang kita buat sudah ada di PPT Visin atau permodalan yang kita buat di situ. Jangan lupa kita harus ubah kapasitasnya. Kita balik ke vehicle types. Lalu terkait kapasitas, digunakan bus sedang, kita gunakan 30. Selanjutnya kita akan ke bagian traffic composition. Kita klik traffic, vehicle composition. Nah, di sini sudah tampil terkait menu dari vehicle composition. Lalu di sini sudah tampil menu dari vehicle composition. Awalnya di sini ada beberapa menu, kalian silang saja, lalu buatkan lagi dengan menggunakan atau mengklik N, tanda plus hijau di sini. Jika simbang kalian ada 4 lengan, buatkan 4. Jika hanya 3, buatkan 3. Sesuaikan kembali di sini. Edit namanya di sini pendekat, bebas kalian mau edit mana pendekat itu. Pendekat 2, pendekat 3, di sini pendekat 4. Oke. Jika sudah pada masing-masing pendekat, tambahkan 4 menu juga, 4 kolom juga pada bagian menu sebelah kanan. Caranya ialah, oke, kita buatkan 3 plus, plus. Kita buatkan untuk car, HGV, dan sepeda motor. Nah, di sini kita ubah menjadi HGV. Oke, skip sebentar. Kita buatkan untuk car LGV. Lalu di sini kita gunakan input sepeda motor. Nah, jika sudah, lalu jika ingin memasukkan komposisi kendaraan, kalian bisa masukkan ke bagian trade flow. Jadi bagian trade flow ini merupakan komposisi kendaraan yang kalian dapat pada saat hasil survei volume. Caranya, simpang ke Boyo, di sini pada bagian konfigurasi itu, untuk flow-nya ada 351, untuk GV-nya ada 22, lalu untuk sepeda motor itu komposisinya ada 2175. Jadi, terkait railflow ini silakan kalian input sesuai dengan komposisi kendaraan yang kalian dapatkan pada saat survei di lapangan. Nah, selanjutnya kita buat begitu pula kita ulangi buatnya pada pendekat 2, 3, dan 4. Ntar saya sampaikan dulu. Baik, saya sudah memasukkan komposisi kendaraan di setiap pendekatnya. Selanjutnya kita akan masukkan desired speed distribution sesuai dengan hasil kecepatan yang didapat pada saat survei juga. Baik, caranya. Lalu selanjutnya pada bagian speed distribution kita masukkan kecepatan yang kita dapat dari surveinya. Caranya kita juga sudah sedang sebelum kita klik kanan, klik kiri, lalu kiri sampai menuju ke arah bawah. Lalu sini lalu setelah itu kita ke bagian base data, kita ke bagian distribution, desired speed. Kita pilih desired speed. Di sini ada banyak sekali menu-menu sebelah kanan dan sedikit keterangan kecepatan. Cara kita untuk memasuki kecepatan yang kita dapat ialah sesuai dengan survei. Baik, pada sebelah kanan ini, perhatikan data kalian. Jika data kalian itu berjumlah
13, perhatikan data kumulatif dan sekalian, buatkan 13 kolom ke bawah. Ini ke kolom sebelah kiri dulu. Oke. Lalu buatkan sebanyak data yang penting. Di sini saya memiliki data 2, 3, 4. Ini kan memiliki 15 data, copy 15. Kita hitung kembali dulu berapa data yang sebenarnya. Baik, di sini saya memiliki 14 data, jadi jika data kalian kurang atau berlebih, maka visum akan kurang. Ini saya akan mengkopi. Misalnya kan seperti ini. Jika sudah, kita masuk lagi ke bagian vehicle composition. Traffic composition. Kita masukkan pada sepeda motor itu kecepatan yang sudah kita buat, frekuensi. Silakan lakukan berulang pada car dan LGV. Masukkan data-data yang kalian punya. Di sini saya akan selesaikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah selesai memasukkan desired speed distribution pada pendekat 1, pendekat 2, 3. Selanjutnya yaitu tahap ketiga ialah dengan memasukkan desired speed distribution ke link yang sudah kita buat. Penggunaan desired speed distribution ini digunakan pada saat kendaraan masuk simpang menuju ke dalam jaringan. Perlu diketahui juga bentuk kendaraan yang masuk melalui data yang sudah kita miliki. Cara memasukkan kendaraan ke dalam jaringan yaitu kita ke bagian info input pada objek, info input, itu klik link yang bagian itu, kita add new vehicle input. Nah, silakan di sini kalian buat keterangan nama. Di bagian vehicle input itu kalian klik pada link yang menuju arah masuk disimpan. Kita ganti. Baik, di sini saya sudah membuat 4 link yang mengarah masuk ke dalam simpang. Tahap selanjutnya yaitu pada bagian vehicle composition, silakan masukkan sesuai dengan pendekatnya yang sudah kita buat. Misalkan di satu kita menggunakan pendekat 1, yang 2 kita menggunakan pendekat 2, yang 3 menggunakan pendekat 3, yang 4 menggunakan pendekat 4. Selanjutnya untuk volume, silakan masukkan data volume yang sudah kalian dapat melalui survei. Yang saya masukkan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memasukkan volume yang sudah didapat melalui survei di lapangan. Selanjutnya yaitu menentukan arah yang akan dilalui oleh kendaraan. Caranya,
dengan cara klik vehicle route, aktifkan vehicle route, lalu ubah vehicle route insert mode ini menjadi static dan gunakan link yang mengarah ke dalam jaringan. Kita gunakan link yang paling ujung, klik di sini sampai berwarna kuning, klik kanan, lalu add new static vehicle route session. Lalu kita tarik ke sini, mengikuti arah. Ini. Oke. Ini untuk route-nya diarahkan. Ini. Lalu, kondisinya belum. Yang setelah itu kita buang di luar jaringan jika sudah. Oke. Lalu akan muncul static vehicle notification di mana pada kolom bagian kanan dari ini terdapat berbagai macam menu. Type-nya ini yang akan muncul atribut. Silakan ini tentukan itu hanya berupa vehicle notification number. Ini kita pilih. Ini kita hide. Destination link kita hide. Using position berarti ada 4. Kita destination link ini berarti ada 5. Vehicle notification number, destination location, destination link sama relative link. Dan kita klik oke. Ya, ini ya. Ini kita beri nama. Ya, kita buat selesai pada link itu. Ya. Jadi kita buat pada link 2. Ini dari ujung, jadi link yang masuk ke dalam jaringan. Di kanan, administratif organization. Kiri, kiri, kiri. Oke, buang di luar jaringan. Udah, di sini link 2. Silakan buatkan di semua link yang masuk ke arahnya. Oke, kita dulu. Baik, di sini kita sudah membuatkan 4 vehicle route. Selanjutnya, kita akan memasukkan volume kendaraan yang berbelok ke kanan maupun ke kiri pada bagian railway.
Silakan masukkan data yang sudah kalian miliki di bagian repo ini. Silakan memasukkan terlebih dahulu yang berbelok baik kiri maupun ke kanan di keempat link tersebut pada bagian repo. Selanjutnya terkait jenis kendaraan apa saja yang melintas bisa kita atur pada vehicle class. List data class. Di sini sudah bisa dimasukkan. Lainnya seperti ini pada vehicle class. Dengan kendaraan apa saja yang melintas, kita bisa masuk ke vehicle class. Dengan yang tadi big data baru dipilih vehicle class. Klik tanda plus hijau di sini, lalu akan muncul number di sini. Lalu pada vehicle types, disesuaikan, kita pilih sepeda motor. Udah, kemudian car, kita pilih sepeda motor. Lalu di sini kita berikan nama sepeda motor. Oke, jika sudah, kita masuk di sini kategorinya car. Ini sudah otomatis akan memasukkan sepeda motor. Oke, selanjutnya kita add lagi. Kita masukkan bus gandeng. Klik, matikan car, uncek list car. Sudah masuk bus gandeng, di sini kita klik buat nama bus gandeng. Sudah, klik add lagi, kita akan memasukkan bus sedang. Matikan car, kita masukkan bus sedang. Ini kita buat bus sedang. Maka pada menu bagian sebelah kanan akan menyesuaikan. Baik, seperti itu cara dari mulai vehicle input, pembuatan vehicle composition, desired speed, flow, lalu vehicle class-nya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap yang keempat.